Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Kalau luar biasa, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dan juga buat saudara-saudara kita dimanapun berada, saya ucapkan selamat sore dan mengikuti ibadah kami di KKI Penabur Benih Sukabumi. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji menyembah hanya kepada Tuhan Yesus. Kita minta Tuhan laikan kita. Ya Tuhan, sebentar kami mau beribadah Tuhan. Tuhan sucikan kuduskan hati kami Tuhan. Sucikan kuduskan tempat ini juga Tuhan Yesus. Kau layakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Beracaralah Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Tuhan, Kaulah yang ambil alih Tuhan. Kau layakkan kami. Yes, haleluya Bapa. Kami teringat dengan saudara-saudara kami Tuhan yang tidak hadir juga Tuhan Yesus. Kau berkati mereka Tuhan. Ya Yesus, haleluya. Yang sakit juga Kau jamah, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Amin, Yesus. amin, amin, amin. Haleluya Bapa. Dimanapun saudara kami berada Tuhan, melewati online Tuhan Yesus. Yes. Kau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Bisa kami sungguh-sungguh Tuhan mengandalkan Kau Tuhan Yesus. Kau ada Tuhan Yesus. Kau hadir di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah. Sucikan kuduskan juga di tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Kuasa gelap iblis bukan mengecilkan kami Tuhan Yesus. Kami tangkis di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Syamah setiap pribadi kita. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Kemuliaan
2020. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Amin. Tambah hari, tambah ku percaya. Yes. Tambah hari, tambah benci dosa. Amin. Haleluya. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Angkatkan apa yang menjadi beban hidup bersama Tuhan Yesus. Kita bersama. Ora
percaya ya, saat kita bersama-sama Tuhan Yesus mengandalkan Tuhan, gandul Gusti, semuanya pasti Tuhan menjawab. Tinggal menunggu waktunya aja. Amin. Amin. Yes. Kita mau masuk ke firman Tuhan. Yes. Amin. Ya Tuhanku, sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan juga hamba-Mu Tuhan Yesus yang ingin menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Tanggalkan apa yang menjadi pengetahuannya, kehebatannya semuanya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang berbicara Tuhan Yesus. Bersabdalah Tuhan pada sore hari ini Tuhan Yesus. Kami bukan hanya mau mendengar firman-Mu Tuhan Yesus, tapi kami mau menjadi pelaku-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ingatkan kami Roh Kudus dan firman-Mu, teguh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin.
Amin. Amin. Dan membukakan pengertian kepada kita semua. Amin. Haleluya. Dan membimbing kita semua ke dalam suatu kebenaran. Amin, yes. Mari kita beberapa orang melayani di lapas ya. Saya juga membagikan cerita percakapan saya dengan anak pertama saya perempuan. Kita sedang berbincang-bincang tentang Roh Kudus. Anak saya ini mengerti banyak tentang isi firman Tuhan. Terus dia bilang begini, Mam, coba cari, ada nggak ayatnya? Ada nggak ayatnya di dalam Alkitab bahwa kalau orang sudah dibaptis langsung ada Roh Kudus di dalam hatinya? Terus saya pikir, iya ya. Saya pikir kenapa orang-orang kok udah secara otomatis itu mengatakan kalau saya orang Kristen punya Roh Kudus di dalam hatinya. Itu betul, saudara. Saya lihat di dalam Alkitab saya cari nggak ada. Yang ada itu ini. Yang ada itu dikatakan pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan kita, dibaptis, maka Tuhan akan memateraikan kita semua oleh Roh Kudusnya. Tapi selanjutnya kita sebagai orang Kristen yang percaya mesti hidup di dalam persekutuan dengan Yesus, dengan Roh Kudus secara pribadi. Nah, ini yang saya mau topik ini yang saya mau bawakan pada hari ini. Karena apa? Roh Kudus mempunyai peran yang sangat penting sekali di dalam kehidupan seorang Kristen. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa apa-apa. Tanpa Roh Kudus hubungan kita cuma satu arah dengan Tuhan. Jadi gini, kalau orang Kristen itu sebenarnya untuk berbahagia ya. Karena apa? Kalau kita berdoa tuh agama lain tuh berdoa tuh satu arah ke atas aja. Tapi dengan Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya kita mesti dua arah. Jadi ke atas, dari atas ke bawah. Sebab itulah saya bilang betapa pentingnya memiliki Roh Kudus di dalam hati. Kalau misalnya mengatakan Roh Kudus, memiliki Roh Kudus itu artinya memiliki Roh Tuhan di dalam hati kita. Dan itu nggak otomatis begitu kita baptis langsung ada di hati. Kita yang mesti berusaha menjalani hidup ini bersama Roh Kudus itu untuk mencapai kemenangan yang Tuhan janjikan. Karena semua janji-janji yang ada dalam Alkitab nggak berlaku buat semua orang Kristen. Semua janji-janji yang ada dalam Alkitab berlaku cuma orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh serius hidup dengan Tuhannya. Sebab itulah saya bilang agama Kristen itu bukan agama sebenarnya. Jadi hubungan dua arah itu penting. Karena pada waktu kita percaya Tuhan tuh ingin begitu sangat merindukan percakapan, persekutuan pribadi dengan setiap orang. Ya, dari situlah kekuatan kita sebagai orang Kristen. Sekarang saya mau kita lihat Roma 8 ayat 14. Kita baca coba. Siapa yang mau baca? Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, itu udah jelas ya.
semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau nggak punya Roh Kudus, siapa? Milik siapa kita? Ya. Nah sekarang kalau kita teruskan ayat Roma 8 ayat 9. Ayat 9 yang kita baca. Coba yang kan baca, yang mau baca. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, itu sudah jelas ya. Sudah jelas di sini. Kalau kita tidak memiliki Roh Kudus, Roh Allah itu, karena pada waktu Yesus diangkat ke surga, dia berjanji akan dikirim oleh Bapa Roh Kudusnya, yaitu Roh kebenaran, Roh penghibur, supaya bekerja di dalam hati kita dan berbuah. Jadi kalau kita tidak memiliki Roh Kudus, kita bukan milik Kristus. Ingat ya, ini penting sekali. Banyak orang Kristen yang nggak tahu. Banyak orang, makanya mereka hidup di dalam kekalahan. Sebenarnya Tuhan menciptakan kita supaya hidup kita itu berkemenangan. Betul nggak? Yes. Hidup kita dalam berkemenangan. Itu yang Tuhan pengenkan, yang inginkan dari kita. Roh Kudus. Roh Kudus. Itu penting. Itu mutlak buat kita untuk memiliki Roh Kudus di dalam hati kita. Coba, karena banyak orang yang nggak punya pengetahuan. Hosea 4 ayat 6 bilang, umatku binasa karena mereka tidak memiliki pengenalan akan Tuhan. Ini kenapa pentingnya Roh Kudus dalam hati kita? Kalau kita memiliki Roh Kudus di dalam hati, ya, maka ia akan mengajarkan kita, mengingatkan kita, dan menghibur kita. Ada saat-saatnya kita dalam masalah, ada saatnya kita begitu sedih, kecewa, gimana, semua kita lari ke Tuhan. Itu Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Ya, jadi kalau kita tidak, sekarang kalau kita tidak memiliki Roh Kudus itu sangat-sangat miskin sekali. Nggak ada apa-apanya, sama seperti dengan agama-agama lain, sama dengan orang-orang agama lain. Nah, disinilah pentingnya Kristen memiliki kuasa Roh Kudus supaya kita dikuatkan. Coba saya ajak kalian semua baca Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku, kata Tuhan, menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Lihat. Jadi kalau kita sebagai orang tua, kalau kita kuat memiliki Roh Kudus, maka itu tuh menjadi kekuatan kita untuk anak-anak kita. Mereka juga perlu diselamatkan, mereka juga perlu dibangun, mereka perlu dikuatkan, karena siapa yang mengalami masalah, siapa yang tidak mengalami kesulitan dalam hidupnya. Nah, jadi dengan itu kita doakan anak-anak cucu kita semua, kita doakan tetangga atau saudara-saudara kudus, kita doakan sebanyak mungkin, karena kita tahu Roh Kudus itu hidup dan ada di dalam kita, di dalam kehidupan kita pribadi. Jadi memiliki Roh Kudus itu adalah mutlak. Ini saya mau coba ini ya, baca 1 Petrus 3 ayat 12. 1 Petrus 3 ayat 12.
Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sekarang begini, di sini ada dua orang ya, ada dua macam orang. Orang-orang benar dan orang-orang jahat. Yang kita bahas sekarang orang-orang benar. Siapakah itu orang-orang benar? Orang-orang benar itu bukan orang yang merasa dirinya benar, ya, tapi orang-orang benar orang yang hidup di dalam kebenaran. Banyak orang baik, orang Kristen yang baik, ramah, ya. Tapi kalau orang-orang itu baik, belum tentu benar. Kalau Tuhan bilang orang benar, ini perbedaannya. Orang benar pasti baik, karena orang benar itu hidup di dalam kebenaran. Nah, kalau misalnya kata Tuhan, sembahlah, aku mencari orang-orang penyembah yang menyembah aku di dalam roh dan kebenaran. Yakin, di dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan perasaan. Memiliki Roh Kudus bukan perasaan. Oh, perasaannya enak. Kalau misalnya kita nyanyi, kita berlinang air mata, kita berasa terjamah, ya. Itu Roh Kudus. Itu bukan berarti Roh Kudus ada di dalam hati kita, ya. Memilih Roh Kudus di dalam hati dan dijamah oleh Roh Kudus itu dua hal yang lain sekali, saudara-saudara, ya. Jadi kalau orang nangis, karena orang banyak, saya juga benar orang-orang di luar Kristen yang kau dengar, saya kalau dengar lagu Kristen suka sedih, suka terjamah. Sedangkan mereka tidak punya Roh Kudus, mereka tidak tahu siapa Yesus, itu belum kenal Yesus. Nah, disinilah perbedaannya. Nah, sekarang kita baca 2 Korintus 13 ayat 5. Korintus 13 ayat 5. Ya. Coba siapa mau baca? Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Nah, di sini juga firman Tuhan mengatakan dengan jelas, selidiki. Apa kamu yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Kristus Yesus ada di diri kita, artinya Roh Kudus mesti ada di dalam hati kita. Karena Yesus kan nggak ada, diangkat ke atas. Jadi dia kirim Roh Kudusnya untuk bekerja di dalam kita. Jadi kalau orang Kristen tuh ya, kalau saya mau berusaha baik, saya mau berusaha hidup baik, yang penting mah kita mah baik-baik aja lah, nggak begini, nggak begitu. Pasti Tuhan berkat, pergi ke gereja, ikutin aktivitas ini itu, pasti Tuhan berkat, pasti kita diselamatkan. Enggak begitu, saudara-saudara, kan karena Tuhan itu nggak bisa disogok. Yang kata firman bilangnya begitu, kita ikutin. Bukan kata kita, bukan karena perasaan kita. Jadi Yesus Kristus mesti ada di dalam hati. Roh Kudus mesti ada di dalam hati. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Artinya apa? Kalau sebentar lagi, kalau kita bicara tentang akhir zaman, ya, saya perhatikan kalau akhir zaman orang-orang Kristen, oh pasti aku selamat, pasti aku selamat. 90% pada bilang pasti aku selamat karena aku orang Kristen, aku dibaptis. Padahal mereka tidak mempunyai hubungan dengan Roh Kudus. Karena kita lihat tadi baca, tidak memiliki Roh Kudus di dalam hatinya, maka bukan milik Kristus. Ya, jadi ini penting sebab tidak tahan uji, karena kita sebentar lagi mengalami kesusahan besar. Kita masuk mengalami kesusahan besar, apapun itu. Kita nggak bisa bayangin sekarang. Kita udah dengar dari kiri kanan, ya. Tapi semua itu akan terjadi.
Dan gereja pada saat ini di seluruh dunia dimanapun kita nggak bisa lari kemana. Kalau ada ini kita lari nggak bisa lagi karena semua dimana-mana kita mengalami kesusahan. Nah, kalau kita memiliki Tuhan, memiliki Roh Kudus, kita akan tetap tenang. Tuhan akan menolong kita dengan caranya dimanapun. Kita nggak tahu caranya gimana. Kan di Alkitab juga dibilang beribu-ribu rebah di kiriku, di kananku. Tapi Tuhan harus dan akan membebaskan kita dari segalanya. Percaya aja itu. Ya, percaya aja begitu. Nah, sekarang kenapa saya bilang Alkitab bilang, bukan saya yang bilang. Yohanes 10 ayat 10. Apa yang dikatakan Tuhan? Aku datang ya, lalu Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, kata Tuhan Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekarang gimana? Perhatikan hidup kita. Berkelimpahan itu bukan berarti oh kita semua orang Kristen bisa kaya, enggak perlu itu. Kita dicukupin, kita nggak akan kekurangan, kita nggak akan kosong. Kalau diisi dengan Roh Kudus tuh nggak mungkin hati kita tuh kosong. Kalau orang yang Kristennya kosong, tahunya gimana? Cari hiburan. Kalau nggak ada kerjaan, cari hiburan. Bukan kemana-mana, main game lah, buka YouTube, lihat macam-macam, cari hiburan macam-macam, pergi minum, pulangnya mabuk, atau ngomongin orang, atau pokoknya lihat-lihat hal yang nggak benar, macam-macam itu. Nah, itu kenapa orang-orang seperti itu? Karena mereka tidak memiliki Roh Kudus dalam mereka, jadi kosong. Nah, di sini kita mesti tahu, manusia itu kita kalau kita lapar ya, kalau kita haus, kita kan cari makanan. Karena berasa, aduh perut aduh lapar sekali, jadi cari makanan. Tapi gimana dengan orang Kristen yang nggak punya rasa lapar dan haus akan Tuhan, akan Tuhannya nggak. Nah, itu di sini perbedaannya. Kalau kita nggak punya rasa lapar kepada firman Tuhan, kita berada dalam bahaya. Kita berada dalam bahaya, ya. Karena Roh Kudusnya tidur, nggak ada Roh Kudus, nggak diaktifkan, nggak dibiasakan untuk, nggak ada yang menghibur kita, nggak ada yang ngajarin kita lagi. Mati, rohnya mati. Jadi seperti kita lapar, karena kita hidup, daging kita hidup. Tapi kalau kita lapar, rohani nggak. Kalau kita lapar tuh kita sebagai orang Kristen, jadi kita cari Tuhan, cari persekutuan dengan Tuhan. Itu sebenarnya begitu, karena ada api yang membakar di dalam kehidupan kita. Jadi kita tuh di situ kita semakin tumbuh, semakin ditumbuhkan, karena Roh Kudus pengen kita tuh nggak mau jadi anak kecil terus, nggak mau yang dikasih minum susu. Kan kalau anak kecil, baby atau bayi, dari bayi dikasih susu, maunya susu, dikasih minum, disuapin. Masa kita kalau anak umur 10 tahun udah jadi puluhan tahun jadi Kristen? Coba kalau misalnya saudara-saudara punya anak ya, umur 20 tahun, mama lapar, papa lapar, disuapin aja. Itu kan aneh begitu. Nah, itu juga sama dengan Kristen. Orang Kristen juga begitu. Kita nggak selalu pengennya dicekok terus, dikasih makan terus. Kita mesti baca Alkitab setiap hari. Ini kekuatan kita. Kekuatan kita untuk menghadapi apalagi masa-masa sulit. Orang Kristen dikasih senjata rohani ya, dikasih senjata rohani. Kapan senjata itu mau dipakai? Udah di akhir zaman ini, kapan dipakainya? Kata Tuhan, kenakanlah senjata, perlengkapan senjata. Efesus ya,
Efesus 6. Efesus 6. Coba kita lihat Efesus 6. Efesus 6 ayat mulai dari awal 10 juga ya. Nah, Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Terus selanjutnya, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. 12-nya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Jadi kita tuh menghadapi musuh yang nggak kelihatan. Kita suka, orang Kristen tuh hidupnya kadang-kadang seolah-olah roh jahat itu nggak ada gitu loh. Padahal kita tuh banyak mengalami musuh, kita tuh banyak diserang musuh ya. Roh-roh jahat itu banyak menyerang kehidupan kita. Cuma kita aja yang nggak tahu, nggak sadar gimana usaha iblis untuk menghalangi berkat. Karena kita tahunya Tuhan pengasih, Tuhan setia, Tuhan pasti mencukupi kita, Tuhan pasti ini, Tuhan pasti itu. Betul saudara-saudara, itu yang begitulah sifat yang karakternya Tuhan, tabiatnya Tuhan itu. Dia setia. Meskipun kita bandel, dia tetap setia. Kita akan dihukum. Perbedaannya apa? Kalau kita tetap bersandar pada kasih karunia Tuhan, kita gak bakal maju-maju. Kita gak akan jadi dewasa. Gak pernah akan dewasa. Jadi karena apa? Tuhan tuh mencukupi aku. Orang mencuri aja, orang yang suka ngomongin orang yang suka berzina, Tuhan masih ngedengar doaku. Jadi mereka pikir, nah udah, Tuhan itu baik, dia cukup dengan kasih karunia Tuhan aja. Jadi mereka jadi nggak mau maju, nggak berusaha untuk maju. Karena setiap kesulitan, setiap masalah yang kita hadapi, siapa yang nggak punya masalah Tuhan? Nggak ada kan? Pasti semua orang punya masalah. Setiap masalah ini dikasih buat apa, tau nggak? Supaya kita memenangkan masalah itu. Jadi kita mesti berada sebagai orang Kristen, kan dikasih kemenangan, dikasih hidup berkelimpahan. Jadi kita mesti berada di atas situasi. Kalau misalnya kita hidupnya terpuruk, Tuhan, kenapa? Kok bertahun-tahun hidupku terpuruk? Kenapa aku kekurangan terus? Siapa yang salah? Tuhan apa kita? Nggak mungkin Tuhan, karena Tuhan nggak pernah bohong. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi yang salah itu di kita, di orangnya. Nah, kalau kita percaya kan Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Kalau kita punya Roh Kudus dalam kita, punya Yesus dalam kita, kita tuh jadi orang yang kaya diberkati. Karena sebelum kita minta, Tuhan tuh tahu kebutuhan kita. Sebelum kita minta, kadang-kadang Tuhan tuh udah tahu kebutuhan kita. Dia tuh kasih ke kita dulu. Jadi kita, Tuhan tahu ya kebutuhan kita, Tuhan itu baik. Nah, disitulah kemenangan yang dimiliki orang Kristen. Ada kemenangan yang dimiliki orang Kristen seperti itu. Coba, kalau kita lihat apa yang Tuhan bilang di dalam dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Bayangin,
Begitu baiknya Tuhan itu. Kita kalau udah dicukupin, kadang-kadang dia bilang, Tuhan, ayo, kata Tuhan, ayo minta aja, apa aja yang kamu kehendaki, minta. Pasti kamu akan menerima. Bayangin, sebegitu baiknya, begitu dahsyatnya Tuhan kita. Tapi kan kita sering mengalami kekurangan terus, problem terus, problemnya sama lagi. Terus, mana janji Tuhan? Kan Tuhan janjinya itu, akhirnya apa? Malas kita baca Alkitab. Buat apa baca Alkitab? Nah, disitulah lagi iblis itu bekerja. Sebaliknya kita datang, seharusnya kita datang kepada Tuhan, tapi kita dengerin bisikan karena sebenarnya salah kita sendiri. Itu salah kita sendiri. Kalau kata Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi orang Kristen nggak mau, nggak cari, dia nggak mencari, cari dia di luar. Kalau susah, ya udah pergi dulu, ntar gue hilang, ntar juga gimana Tuhan mencukupi atau gimana pergi cari, nggak cari Tuhan jadinya. Padahal Tuhan itu tumpuan kita, kekuatan kita. Mestinya kita merasa dicukupin, merasakan damai sukacita yang Tuhan janjikan, sehingga janji-janji itu kita terima dengan ucapan syukur. Dari situ kita maju. Jadi kalau kita dari namanya bayi, udah jalan, jatuh, nah itu karunia Tuhan ya. Dikasih karunia Tuhan supaya kita belajar bertumbuh rohani kita. Nanti kita lari, nanti kita masuk ke sekolah, masuk SD, masuk ke SMP, semua bertingkat. Nah begitu di dalam Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu, Roh Kudusnya itu mengajar kita, menjadikan kita kuat, menopang kita supaya kita terus maju, sampai kita hidup di dalam kemenangan, dari satu kemenangan kepada kemenangan lain. Itu yang Tuhan inginkan. Saya mau cerita ini ya. Saya punya anak perempuan yang pertama waktu itu. Dia menikah umur 21 tahun, udah menikah. Terus saya pikir, ya udah masih muda lah, masih muda. Saya juga nggak pengen cepet punya cucu gitu loh. Tuh umur 22, umur 23. Tapi anak saya ini udah pengen punya anak. Terus saya pikir, ya kasihan juga kalau setiap hamil keguguran. Terus saya pikir, Tuhan, ini mesti jadi lain. Ini dia mesti udah berapa tahun mengasihkan kehidupan anak, dia mesti mendapatkan anak itu. Jadi saya berdoa buat dia, ya. Begitulah kuasa Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan mendengar, kandungannya dibuka. Bagaimanapun caranya nggak tahu, pokoknya Tuhan buka kandungan dia. Jadi dia bisa melahirkan. Cucu saya semua sekarang 5 anak. Di setiap saya menerima cucu itu ya, lucu itu gitu. Setiap saya menerima cucu itu saya tuh udah dapat sebelumnya. Saya dapat, ini kamu bakal dapat cucu gitu, perempuan atau laki, udah tahu itu tuh. Terus sekarang gini, saya mimpi lagi beberapa bulan yang lalu. Oh, ini bakalan dapat cucu lagi saya nih. Terus saya bilang di grup family kita, anak-anak, papahnya, semua anak-anak. Saya bilang, siapa mam? Siapa kali ini mam? Oh, kamu percaya mama sih? Mama 9 kali dari 10 kali benar. Dia bilang gitu. Terus saya bilang, tapi hati-hati, saya bilang, saya bukannya nggak mau cucu ya. Bukannya nggak mau cucu, ini nggak berlaku buat semua orang ya. Ada orang yang pengen punya anak atau begitu nggak apa-apa. Ya, tapi ini buat saya bilang, kehidupan di sana lain ya, di luar sana kehidupan di sana di Indonesia lain. Jadi saya bisa melihat, anak-anak juga bisa melihat sekarang mereka punya anak. Mereka bisa melihat betapa sulitnya anak membesarkan anak itu di sekolahan. Karena itu zaman udah berubah. Roh-roh jahat itu berkeliaran banyak. Jadi hati-hati orang Kristen. Kenapa Tuhan Yesus semua bilang begini gitu, ikutin. Kenapa? Karena kita menghadapi musuh yang gak kelihatan. Kalau dikasih lihat, pada ketakutan. Ini nggak kelihatan, pintarnya gitu. Iblis tuh pintarnya gitu. Jadi anak-anak juga tahu melihat, oh
waktu kecil mungkin lucu ya, aduh lucu, gemes gimana ya. Tapi kalau udah gede, lama-lama ketahuan, oh di teman-temannya gimana, di negara barat apalagi, di Eropa, di Amerika. Kita melihat kekristenan itu mati. Banyak problem sekarang. Dan saya dengar di mana sekarang gini ya, di Eropa. Misalnya saya jadi keluar sedikit cerita di Eropa, di Inggris, di Amerika, sebenarnya di Eropa kebanyakan banyak orang fanatik, imigran, Muslim fanatik yang hampir menjurus ke teroris. Mereka udah mengambil Tokyo, bukan Tokyo, New York, diambil alih. Kemana orang-orang Kristennya? Di mana gereja Kristennya? Nggak ada yang hidup betul-betul. Minnesota, ada banyak, pokoknya semua banyak. Kalau saya cerita soal gitu, pokoknya saya pikir, di mana gereja Tuhan? Karena banyak gereja tertidur rohaninya, tertidur dan mati. Kalau kita baca di Alkitab di sini ya, hai, itu bangunlah, bangunlah dari tidur, bangkitlah dari orang kematian. Itu apa? Berbicara kepada siapa Tuhan itu? Itu berbicara kepada umatnya yang percaya Kristus. Bangun, pakai senjata yang aku berikan itu. Kan di sini dibilang ayat 13, Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Sekarang kalau kita nggak tahu Alkitab, nggak tahu firman Tuhan, nggak pernah ada jalan, kita bacanya kapan aja kita mau, lagi senang, kalau lagi ini mau baca, kalau enggak. Nah itu saudara-saudara, kenapa kita nggak punya kerinduan baca Alkitab? Kenapa? Karena nggak ada Roh Kudus di dalam hati kita, nggak ada. Makanya itu Roh Kudus itu mesti diaktifkan. Ayo, kita kan datang ke gereja itu apa? Mendengarkan firman Tuhan supaya kita dibangkitkan, dibangun roh kita, ya, diperlengkapi untuk apa? Untuk nanti kalau kejadian sehari-hari yang kita susah, jangan maunya dibilangin terus, begitu terus banget. Kapan majunya? Kapan kita bisa jadi orang dewasa yang bisa berdiri? Maunya didoain melulu. Nggak apa-apa kalau Kristen baru, yang Kristen yang masih baru, yang perlu bimbingan, itu nggak apa-apa. Itu baik-baik aja, oke, karena mereka kan masih belum dewasa, masih anak kecil. Tapi kalau kita udah bertahun-tahun maunya didoain terus, kapan kita mau dewasanya? Dan kapan kita mau ambil senjata, perlengkapan senjata Allah itu? Kapan kita mau pakai itu? Sekarang kita sudah ada di akhirnya. Kapan mau dipakainya? Jadi karena kita nggak tahu kekurangan Tuhan tadi, seperti umatku binasa. Lihat ya, kalau kita tetap dalam keadaan seperti itu, nggak mau berusaha, nggak mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, suatu saat jangan lama-lama kalau Tuhan Yesus datang, tertinggal. Percaya nggak? Tertinggal, pasti tertinggal. Jadi lihatin aja Nabi Nuh, di dalam Nabi Nuh, zaman Nabi Nuh. Ayo, bertobatlah. Tuhan Yesus mau datang. Dulu bukan Tuhan Yesus, Tuhan akan datang karena Tuhan murka akan kelakuan orang-orang. Sama juga zaman sekarang. Jadi orang Kristen tuh nggak bisa seenaknya. Udahlah, cukup aja sama Kristen. Udah, jangan begitu. Kita percaya aja, kita nggak bakal terangkat kalau Tuhan Yesus datang. Kalau kita nggak siap-siap, kalau kita nggak ngambil senjata Allah, kalau kita nggak dipenuhi dengan Roh Kudus, nggak bakalan. Jadi sebenarnya saya banyak yang mau saya bicara, saya nggak tahu berapa lama saya boleh bisa ngomong. Nanti kan kebablasan. Kebablasan ngomong kita saya. Gula nih.
Kelamaan ya? Ya? Oh, lanjut lagi. Lanjut. Apa saya nanti terus kalau ada kesempatan lain? Ya? Kan ngobrol saya pengennya terus ngomong. Karena kalau udah diisi sama Roh Iya. Kudus tuh, aduh banyak yang dibagikan, yang semua Iya. dibagikan. Jadi berapi-api. Berseri. Ya, udah sampai sini dulu ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga Roh Kudus Amin. betul-betul masuk mengisi kehidupan Amin. kita semua orang Kristen. Terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan dan menguatkan kita semua. Kita tunggu sesi berikutnya, Bu Her. Saya persilakan untuk Mr. Frit untuk mau membawakan pujian bersama Pak Novendi. Silakan. Shalom. Ini udah lama nih, ya Pak ya. Pak Prince ini sama saya udah setahun rencana pengen bawa pujian. Pujiannya indah rencanamu katanya, luar biasa. Baru hari ini terlaksana ya Pak ya. Puji Tuhan. Perkenalan dulu. Ya, silakan perkenalan dia dari Belanda ya. Maaf ya, itu Indonesia saya masih kaku dan ada banyak kata-kata saya nggak tahu. Tapi saya cari ini lagu buat saya itu penting sekali. Amin. Ada banyak orang dan saya juga itu malas, gimana itu jalan, ada waktu jalan susah sekali. Waktu saya kerja itu nggak bisa jalan enak, nggak senang. Nah, kenapa ya? Kenapa? Harus saya bilang itu Tuhan, itu yang Allah yang besar. Amin. Dan saya ada istri juga, itu dia managing saya untuk firman-Nya. Itu penting. Tapi saya tahu itu hidup kita enggak seluruh enak. Tapi pasti ada yang Tuhan under control. God is under control. Ya. Nah, dari situ kalau kita ingat itu indah rencana Amin. Tuhan. Yes, dari Belanda. Indah rencanamu Tuhan. Baru terlaksana ya Pak Prince ya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Amin. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan
Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Indah rencana-Mu, Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan. Dulu ku tak tahu, Tuhan, berat ku rasakan. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Amin. Terima kasih. God bless you. Yes, pujian yang luar biasa ya. Sekali lagi kita tepuk tangan buat Mr. Fit dan Pano Bendik. Tuhan berkati. Amin. Kita mau masuk ke persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Firman telah kami dengar Tuhan Yesus. Pujian juga sudah kami dengar Tuhan Yesus. Kiranya juga Tuhan Engkau memberkati persembahan kami Tuhan Yesus. Tuhan sucikan, kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau memberi dengan sukacita, mau memberi dengan tulus. Tuhan pakai berkat ini untuk memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin.
Saya minta untuk doa syafaat untuk Ibu Ruth. Doa syafaat. Haleluya. Ucap syukur Tuhan, sungguh anugerah. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah Tuhan memberikan kami kesempatan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap apa yang Engkau sudah taburkan melalui firman Tuhan. Ibu Her Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, bahwa setiap benih-benih yang sudah ditabur Tuhan, itu menjadi Tuhan, menjadi sebuah Tuhan taburan di mana itu akan Tuhan bahkan berbuah lebat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap firman itu menjadi daging buat setiap jemaat-jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Kita juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap kami yang sudah hadir tempat ini. Dan biar kiranya Tuhan, Roh-Mu yang kudus itu Tuhan yang memberikan kami semua Tuhan hubungan di mana Tuhan kami terhubung langsung dengan surga Tuhan, di mana Engkau Tuhan yang menjadi Bapa kami dan kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk Sukabumi ini Tuhan, gereja penabur benih ini, dan biar setiap kami terus Tuhan dapat menaburkan setiap apa yang kami punya Tuhan, sehingga setiap apa yang dipercayakan oleh-Mu Tuhan, kami menjadi pengelola kerajaan surga Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk Ibu Lani juga Tuhan. Kami bersyukur untuk gembala kami ini Tuhan. Terus kuat, teguhkan, mampukan untuk dia dapat menjadi seorang gembala yang baik. Dan juga untuk dia dapat mengenal Tuhan domba-domba yang Engkau percayakan Tuhan. Untuk ini menjadi Tuhan domba-domba yang Engkau titipkan untuk Bulani Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang belum hadir juga Tuhan. Kami berdoa mari ya Bapak, kuat dan teguhkan untuk mereka tetap melangkah dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk mereka mencari Tuhan persekutuan dengan Allah. Karena kami percaya hari Minggu ini Tuhan bukan hanya sekedar hari Minggu, tapi di mana Engkau ingin untuk setiap kami bersekutu dengan anak-anak-Mu Tuhan. Mari ya Bapa, bangkitkan Tuhan setiap anak-anak-Mu yang ada di penabur benih ini Tuhan. Mari ya Bapa, setiap mereka yang sakit bahkan Tuhan, Engkau Tuhan Allah Jehovah Rafa yang menyembuhkan setiap sakit penyakit mereka, dan setiap masalah demi masalah yang ada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mempercayakan setiap masalah kami kepadamu Tuhan. Karena ketika kami mengandalkan Engkau, maka Engkau Tuhan yang akan menjawab setiap doa dan seruan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, mari ya Bapa, terus bangkitkan gereja ini Tuhan, mereka menjadi gereja yang terus menabur Tuhan, bahkan untuk doa bagi Tuhan kota Sukabumi Tuhan, di mana kesukaan Tuhan menjadi Tuhan, menjadi satu yang nyata di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Yusuf Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Mari ya Bapak, terus karya-Mu Engkau nyatakan Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap tim worship, semua Tuhan yang ada di pelayanan ini Tuhan. Biar ini bukan hanya menjadi gereja setiap hari Minggu, tapi melalui kami Tuhan, Engkau Tuhan yang menghubungkan setiap kami dengan Roh-Mu sendiri Tuhan, sehingga kami bangkit dan menjadi terang Tuhan di antara Tuhan seluruh kota Sukabumi ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan di kota ini Tuhan. Bapak berkati Tuhan setiap pemimpin-pemimpin yang ada di kota ini, DPR yang dipilih juga Tuhan. Semua Tuhan yang berhubungan dengan pemerintah, kami berdoa Tuhan, roh takut akan Tuhan memimpin kota ini, sehingga kota ini akan bangkit. Ekonomi yang saat ini masih terpuruk, di dalam nama Tuhan Yesus, bangkitkan Tuhan, bangkitkan melalui pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk presiden kami, Bapak Prabowo, dan juga Tuhan Gibran Tuhan. Mari ya Bapak, Engkau Tuhan yang sudah memilih mereka, Engkau Tuhan yang sudah menjadikan mereka pemimpin buat bangsa ini. Terus Tuhan nyatakan karya kebesaran-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Saya berdoa Tuhan, mari ya Bapak, takut akan Tuhan untuk melaksanakan yang benar Tuhan, bukan yang baik Tuhan, tapi yang benar, sehingga Tuhan di bangsa ini Tuhan pemulihan terjadi, restorasi terjadi, keajaiban-keajaiban Tuhan terjadi. Kami terima Tuhan 2026 ini menjadi tahun mujizat-Mu yang nyata di dalam setiap kehidupan kami, sehingga setiap anak-anak-Mu yang datang
datang. Mereka bukan hanya sekedar Tuhan mengisi kursi-kursi yang kosong, tapi sungguh Tuhan, roh Tuhan nyata dan hidup di dalam setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan, mari ya Bapa, terus bangkitkan roh-Mu untuk setiap kami Tuhan. Bahkan bukan hanya gereja ini Tuhan, gereja-gereja yang ada di seluruh Sukabumi, kami dapat bangkit dan menjadi terang. Mari ya Bapa, kuasa-Mu saat ini Kau nyatakan untuk Sukabumi, untuk sukacita Tuhan turun atas setiap kami, sehingga Tuhan setiap duka cita Tuhan itu meninggalkan kami, dan Engkau gantikan dengan sukacita ilahi Tuhan. Mari ya Bapa, di bulan Februari ini Tuhan, biar Februari menjadi ceria Tuhan, oleh karena Engkau yang memberikan keceriaan buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan, mari ya Bapa, kami berdoa untuk setiap Tuhan, apa yang saat ini Tuhan menjadi pergumulan setiap anak-anak-Mu. Roh Kudus, Engkau yang menjawab, dan Engkau juga yang bekerja Tuhan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Mari ya Bapa, biar kiranya kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah atas tempat ini Tuhan, atas setiap keluarga kami, atas pelayanan kami di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari saudara, arahkan hati kita dan kita mengangkat kedua tangan kita pada Bapa di surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ada semua berkat anugerah, kemurahan, bahkan kasih karunia yang Tuhan beri dalam hidup kami. Di mana di minggu penuh ceria ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur lewat ibadah kami. Tuhan Yesus, terimalah ucapan syukur kami lewat pujian, penyembahan, pengagungan kami. Bahkan Tuhan, kami percaya setiap puji-pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa, Tuhan yang telah memimpin ibadah dari awal sampai akhir. Dan kami percaya setiap kami, umat-Mu di tempat ini, kami diberkati oleh Engkau. Mari saudara, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Saudaraku, pulanglah, terimalah berkat pertolongan, cinta kasih Tuhan Yesus, damai sejahtera, serta sukacita dari surga turun di dalam kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu, diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Tuhan mencurahkan minyak anggur gandum yang baru, mengalir tercurah di dalam kehidupanmu. Apa yang kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus selalu menyertai engkau, mengurapi engkau, memberkati engkau, bahkan memateraikan engkau dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai malam hari ini hingga Maranatha, berkat Tuhan tercurah mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur berterima kasih atas berkat, anugerah, keselamatan, kemurahan yang Tuhan beri. Kami terima malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita sama-sama mengangkat pujian. Ku yakin Tuhan memberkati. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus. Kau memberkati semua yang tempat ini maupun yang mengikuti live streaming Tuhan. Ini berkati berlimpah-limpah. Tuhan perluas daerah ekonomi kami, perluas daerah pelayanan kami, perluas daerah usaha pekerjaan kami Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya ada tangan Tuhan Yesus selalu menyertai kami, melindungi, membentengi, bahkan melindungi setiap hidup kami. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus, malapetaka, mara bahaya, sakit penyakit mendekat di dalam setiap hidup.
dekat dalam hidup kita. Anak-anak yang Tuhan Yesus yang hidup di dalam hidup kita. Ada Roh Kudus yang selalu bekerja dalam hidup kami, sehingga kecemasan